Ini teman kita Mira Tania ganti foto ini di akun Google-nya ya. Terlihat berbeda. Bener nggak itu ya? Oh, bener ya Mira ya. Oh beda email. Oke. Oke. Kalau di situ dapat email nggak dari kampusnya? Maksudnya email ACID itu dapat nggak ya? Kalau di situ HP-nya rusak pak, soalnya jadi pakai HP lain. Oke. Oke ya, saya langsung mulai aja. Ada pak email e-learning. Oh, oke. ACID itu ya, ACID itu ya, sama ya. Saya langsung saja share screen, kita bahas materi. Nah ini Google Meet-nya, ntar nih close saja nih. Iya. Layar kelihatan teman-teman, kelihatan ya. Oke. Jadi hari ini pertemuan ke-14 ya, pertemuan terakhir kita di tahun 2021. Minggu depan di tahun baru di awal Januari itu pertemuan ke-15, lalu minggu kedua Januari itu kira-kira UAS gitu ya. Pokoknya kita main ngebut saja. Ya, semakin cepat semakin baik. Gitu ya. Jadi minggu ini pertemuan 14, minggu depan tahun depan kita ketemu lagi sekali. Lalu minggu kedua Januarinya itu UAS. Gitu kira-kira update-nya. Nah, kalau kemarin kita sudah ngomongin tentang revolusi digital, transformasi digital, gimana masuknya teknologi informasi ke dalam industri, perusahaan gitu ya, sehingga ada 6 langkah yang harus diterapkan. Nah, kira-kira kayak gitu, teman-teman sudah lewati. Hari ini kita akan bicara tentang revolusi. Ya, revolusi digital. Bahasanya serem. Nah, revolusi itu nggak seserem yang dibayangkan itu dari kata revolusinya itu ya, lebih ke perubahan aja ya, evolusi gitu ya. Revolusi berarti ya berubah lagi kan gitu ya. Nah sekarang kan melihat apa yang berubah. Nah kalau di pembahasan kita sekarang itu yang akan kita bahas adalah terkait dengan inovasi teknologi ya, nih inovasi teknologi ya membawa dampak itu ke para desainer gitu ya. Lalu mempengaruhi juga kehidupan pengguna dan cara bisnis akan beroperasi. Nah itu yang akan kita bahas di materi revolusi digitalnya. Jadi fokusnya ke sini. Nah ini diawali dengan penyebaran email. Jadi orang-orang mulai menggunakan email itu pada tahun 90-an ya. Kamu udah lahir belum? Agus sama Ugi udah lahir tahun 90-an. Dua 2001. Ya, berarti kalau di sini teman-teman anak 2000-an ya, Gen Z gitu ya, yang menyimpan listrik itu Gen Z. Ya, kalian generasi menyimpan listrik, generasi Gen Z. Ya, yang lahirnya adalah 2000 ke atas. Ketika lahir sudah ada email. Ya, jadi sudah terbiasa dengan melihat kolom email itu sudah biasa. Ya, daftar SD disuruh cantumkan email biasa gitu ya. Daftar TK disuruh cantumkan email orang tuanya biasa gitu. Tapi kalau di zaman saya, wah ini menuakan diri ya. Kalau di zaman saya lahirnya tahun 90-an, ya orang itu nggak dengan email tuh belum sebiasa itu gitu. Jadi email tuh barang baru yang lahirnya di 90-an. Nah, perubahan komunikasi macam itu disebabkan oleh perkembangan internet ya, mengibatkan ya wawancara sekarang bisa pakai Skype, YouTube, sekarang bisa kuliah di Google Meet gitu ya. Lalu YouTube bisa gantiin TV bagi yang generasi muda, di sini ada Facebook. Sekarang ada TikTok, Twitter, Instagram segala macam. Nah, itu masuk dalam revolusi digital yang kita bahas. Nah, perubahan-perubahan ini memicu juga kehidupan pengguna dan cara bisnis gitu maksudnya. Nah, jadi selama 10 tahun terakhir, kira-kira 2010 ke atas ya, 2010 ke atas, kemajuan digital itu telah mengubah cara kerja ya. Kita akan bahas satu-satu ya. Jadi secara signifikan apa? Yang pertama itu adanya peningkatan akses internet seluruh dunia. Wah, ini udah pasti. Ya.
Jadi yang awalnya cuma bisa emailan tahun 90-an, sekarang ada akses internet seluruh dunia. Perluasan jaringan, meningkatnya bandwidth, meningkatkan alat komunikasi, interaksi yang canggih ya. Produksi perusahaan, konsumen kayak gitu. Yang kedua berikutnya kemajuan yang atau mengubah cara kerja itu yang kedua adalah pakai cloud. Ya, ada yang tahu cloud apa cloud? Agus Sugi apa cloud? Cloud itu awan. Oh, penyimpanan awan kayak iPhone. Oh ya, oh, emang Android tak bisa nyimpan di awan? Nah, coba kita bicara tentang cloud dikit ya, dikit aja. Nah, kenapa dikasih nama cloud? Coba, kenapa namanya cloud? Kenapa tidak sky gitu ya? Kenapa tidak pakai bahasa Indonesia lah, angkasa gitu misalnya, langit gitu ya? Kenapa cloud? Kenapa tidak star, moon, sun, Merkurius, dan benda-benda langit lainnya? Kenapa harus cloud namanya? Ada yang punya pendapat nggak? Nggak usah dicari di Google. Masa gitu kan pendapat, benar salah ya nggak apa-apa kan itu ya, bukan ujian ini. Coba hidupin mic-nya. Coba Agus sama Ugi, kenapa namanya cloud? Sembarang aja. Kira-kira kenapa namanya cloud? Karena dia ngambang. Daun di sungai juga ngambang. Yang lain yang di kelas ada yang punya pendapat tak? Kenapa namanya cloud? Ini agak keluar dari materi tapi masih IT gitu lah ya. Kenapa namanya cloud? Pernah terpikirkan enggak? Kalau jelasin apa itu cloud computing, saya yakin 75% bisa jawab. Cuma kalau ditanya kenapa namanya cloud? Ayo, ada yang punya ide? Ada yang punya ide kenapa namanya cloud? Nggak ada nih, nggak ada. Gabungan apa? Pergabungan apa? Sorry, bisa diulang? Oke, gabungan pemanfaatan teknologi komputer sehingga gambarnya abstrak gitu ya, kayak awan ya. Gitu maksudnya, Oke, sip. Nah, oke ya, itu benar, itu bisa dikatakan benar, masuk ya. Itu bisa dilihat di gambar yang ada di slide saya. Jadi orang sekarang ngechat, ada awan, nyimpen, ada awan, security, ada awannya gitu ya. Ini jaringan, ada awannya. Poin yang disampaikan temannya benar ya. Jadi awan itu salah satunya menggambarkan abstrak. Jadi sulit untuk didefinisikan. Modelnya kalau kita gambar topologinya, mau gambarnya dipakai tracer gitu misalnya, wah ada rumit banget untuk digambar. Ya, makanya digambarkan dengan awan. Lalu filosofi berikutnya adalah ya, di mana ada manusia ada awan. Jadi orang tuh mau di mana aja di belahan planet bumi ada awan di atasnya. Itu menandakan cloud itu bisa diakses di mana saja. Ya. Jadi kita berdiri di Bali, temannya berdiri di Malang, temannya berdiri di Jogja, ada awan. Jadi bisa diakses di mana saja, filosofinya kayak gitu. Jadi yang pertama adalah abstrak karena arsitektur topologinya rumit digambarkan, ya. Lalu dia bisa diakses di mana saja. Itu jadinya menggambarkan cloud. Satu lagi adalah dia fleksibel. Bisa besar, bisa kecil. Kayak awan juga.
Jadi kalau Google Drive yang free 15 giga, Google Drive yang berbayar bisa berapa? Banyak banget. Ya. Lalu sekarang kita pakai Google Meet yang pakai email kampus bisa lama durasinya. Ini kan ngomong pakai cloud juga online. Lalu Google Meet yang free atau Zoom yang free itu 40 sampai 45 menit kira-kira kurang lebih. Nah, itu ya, itu menggambarkan awan juga. Itu bisa digambarkan dengan awan bentuknya besar kecil. Lalu setelah meningkatnya akses internet, adanya cloud, berikutnya ada penggunaan RFID dan IoT. Ya, itu mengubah juga cara kerja desain industri secara signifikan. Ada yang tahu apa itu RFID? Gak usah cari di Google. Ada yang tahu kepanjangan RFID? Kepanjangan RFID. Kepanjangan RFID adalah R F I D. Nggak gitu. Nggak gitu. Ayo, Agus sama Ugi, apa kepanjangan RFID? Speak dong, speak. Apa kepanjangan RFID? RFID. Ayo, yang di kelas boleh juga. Kalau kalian Google kan nggak ketahuan. Ada? Silakan. Siapa itu? Radio frekuensi, idenya apa? Indonesia. Identification, D-nya? D-nya apa? D-nya apa? Oh, lupa. Radio frekuensi identification, D-nya apa? Device? D-nya apa? Digital? Denpasar? Apa D-nya? Ayo, Gus. Apa RFID? Speak dong, speak. Biar didengar sama teman. Radio frekuensi identification, D-nya? Denpasar. Coba tanya Mbah Google. Device ya. Oke, radio frekuensi identification device ya, bukan Denpasar ya. Ya, oke. Nah, kamu tahu nggak RFID itu apa? Maksudnya makhluknya, penampakannya. Tahu bendanya? Tahu nggak? Jangan awak, kalau nggak tahu bilang nggak tahu aja. Scanner. Masa? Itu kartunya nggak bilang, jangan scannernya. Kalau scanner banyak definisinya, scanner printer juga scanner. Ya, jadi RFID kalau teman-teman pernah lewat tol, nempel kartu TED gitu, itu RFID. Gesek itu RFID. Intinya adalah perangkat ya yang menggunakan frekuensi radio untuk mengidentifikasi sesuatu. Bisa isinya duit, bisa isinya identitas, bisa isinya macam-macam, tergantung keperluan. Ya, jadi dia sebuah perangkat, ya bisa bentuknya kartu, umumnya bentuknya kartu. Ya, nanti dia menggunakan frekuensi radio. Jadi kalau sama-sama perangkat RFID tapi frekuensinya beda, dia nggak berfungsi. Contoh, kartu tol digesekin di misalnya di mana? Di hotel gitu ya. Nggak mau dia, belum tentu mau karena frekuensi radio yang digunakan berbeda. Kalau sama bisa dibaca tapi error gitu. Nah itu tadi kartu pintu masuk hotel dibalikin, dibawa ke tol gitu. Ya, nggak akan mau karena yang berbeda adalah radio frekuensinya, frekuensi radionya.
Nah, adanya teknologi semacam itu mengubah cara kerja desain industri. Jadi orang kalau mau bangun hotel, ya dia harus memikirkan tab untuk masuk ke kamar hotelnya, nggak lagi pakai kunci. Ya, itu contoh yang simpel sekali. Ya, jadi ada teknologi-teknologi orang-orang tuh mau mendesain industri, desain apa-apa tuh mikir dulu. Ya, biar mereka pakai itu. Biar nanti kalah sama pesaingnya. Itu yang masuk dalam revolusi digital, setidaknya 10 tahun terakhir. Kalau IoT ini saya nggak perlu bahas ya, udah banyak banget ya kalian dapat mata kuliahnya, kalian sering dapat lihat gitu ya. Intinya adalah benda-benda itu bisa terhubung internet, dah gitu aja IoT ya. Jadi kalau kulkas bisa dipantau lewat internet, ya udah itu Internet of Things gitu ya. Intinya ya thingsnya punya internet, perangkatnya punya internet. Gitu aja. Ya, itu nggak perlu saya bahas karena sudah ada mata kuliahnya tersendiri. Berikutnya ada penggunaan logam, ya, penggunaan logam keramik itu di berbagai manufaktur, ya, di gagang pintu, di jam tangan, di HP, casing HP itu, intinya masuk kemana-mana. Itu juga mempengaruhi cara kerja dari desain industri. Ya, kalian secara nggak sadar prosesor itu dibuat dari emas. Ya, bagi yang belum tahu, ya, laptop kalian itu ada emasnya. Ya, emas murtinya. Nah, itu juga mempengaruhi cara kerja desain industri. Nah, berikutnya ada ya alat elektronik digital yang semakin mudah diakses, ya. Ini pengaruh ke kebutuhan pengembangan aplikasi. Jadi sekarang orang kalau mau buka aplikasi kadang nggak perlu install, benar ya? Nggak perlu install, ya. Jadi nggak perlu dipasang di perangkatnya, bisa diakses secara daring. Zamannya udah gitu sekarang. Ya kadang orang tuh enggan untuk install karena menuhin memori, ya. Lalu dia hanya butuhnya sekali gitu, nggak butuh seterusnya. Aplikasi-aplikasi sekarang mengarah ke situ. Jadi semakin mudah untuk diakses. Kalau dulu mungkin harus beli kaset dulu, install, masukin serial number, aktivasi, wah ribet. Sekarang semakin mudah diakses. Ya, itu pengaruhi juga cara kerja desain industri. Nah, berikutnya ada cerita. Ya, panjang tapi bingung gimana nyingkatnya gitu. Ya. Jadi ada Hasbro, nama orang produsen mainan. Ini dia produksi mainan kuda-kuda gini, My Little Pony ya. Awalnya untuk remaja. Lalu Hasbro melihat fakta di lapangan kalau MLP, My Little Pony ini ya mulai diproduksi oleh penyedia jasa layanan printing online, 3D printing yang namanya adalah Shapeways. Ya. Nah, awalnya Hasbro ini komplain, nggak suka kalau produknya dia My Little Pony ini diproduksi oleh Shapeways. Ya, dia memperjuangkan hak ciptanya, jadi nggak terima. Nah, kemudian apa yang dilakukan? Ya, Shapeways menyarankan ya dikasih aja anak-anak untuk mendesain MLP versi mereka. Jadi mereka mau bikin kuda yang kayak gimana gitu. Nah, lalu nanti kalau desainnya udah ada, kamu bisa pilih yang mana untuk diproduksi. Jadi ada cerita kayak gitu ya. Lalu akhirnya ya jumlah yang merequest bentuk sangat banyak ya. Lalu ada standar desain yang sangat tinggi. Jadi Hasbro itu punya standar kuda itu harus begini ya. Jadi berikutnya Hasbro memutuskan untuk mengizinkan setiap anak mendesain ulang produknya. Ya. Tapi dia di bawah penyetujuan dia juga. Jadi dia harus setuju. Nah, nanti nanti yang menjual adalah Shapeways dengan catatan Shapeways itu membayar royalti kepada Hasbro. Ya. Itu kesepakatan akhirnya. Akhirnya apa? Ya, finalnya apa? Finalnya Hasbro sangat sukses. Ya, sangat sukses secara komersial untuk menjual produknya. Ya. Termasuk juga memperluas jajaran produk yang diizinkan untuk didesain ulang. Ya, singkatnya sukses banget. Ya. Kalau hari ini kita kenal My Little Pony, ya. My Little Pony ini ada kuda, bukan kuda. Ada di produk tas, ada di produk film, ada di mana. Itu karena Hasbro membuka diri terhadap revolusi digital. Yang di sini teknologinya adalah 3D printing. Lalu perubahan desain yang dimaksud adalah adanya campur tangan dari anak-anak
ya, remaja yang menggemari My Little Pony. Jadi diizinkan terbuka menerima masukan dari mereka. Mereka bisa produksi sendiri ya dengan beberapa aturan, harus disetujui Hasbro. Ya, nanti bayarnya ke Safeway, lalu nanti Safeway bayar royalti ke Hasbro. Ya, itu contoh dari yang awalnya dia jual kuda manual secara sendirian gitu ya. Dengan adanya revolusi digital, usahanya makin sukses dengan beberapa catatan penting. Nah, gitu kira-kira terkait dengan revolusi digital. Ya, jadi kalau teman-teman tahu My Little Pony itu ada filmnya, ada mainannya, ada aksesorisnya, macam-macam ya. Ya, itu awalnya dimiliki oleh Hasbro yang sulit menerima revolusi digital. Jadi kayak enggan, malah diperjuangkan. Ini My Little Pony ini punya aku aja, nggak orang lain nggak boleh gitu. Lalu dikasih saran, wah jangan gitu ya. Jadi biarkan mereka bikin sendiri, kamu yang filter yang mana akan disetujui, aku yang cetak. Ya, aku yang cetak, lalu nanti kamu tak kasih royalti. Ya, kamu hanya nyetujuin aja yang mana yang bisa, yang mana yang boleh karena kamu penciptanya. Ya, nanti aku yang nyetak, kamu dapat untung. Ya, jadi itu salah satu contoh revolusi digital. Ya, karena adanya teknologi 3D printing, orang-orang bisa nyetak sendiri sekarang apa yang mereka pengenin. Nah, tapi mereka ternyata nyetak kudanya My Little Pony. Ya, akhirnya selaku pemilik, ya dia menerima perubahan itu, akhirnya sukses. Ya, yang bisa dibayangkan adalah kalau Hasbro tidak mau menerima revolusi digital, dia kukuh dengan idealismenya gitu ya. Pokoknya hanya aku yang bisa memproduksi My Little Pony, orang lain tidak boleh. Apa jadinya sekarang? Ya, mungkin dia tidak sukses. Ya mungkin dia akan stuck di situ-situ aja. Akan ada kompetitor lain yang menyerobot mengambil peluang itu. Kayak gitu kira-kira cerita tentang revolusi digital. Jadi kalau saya yakin teman-teman pernah lihat, pernah tahu ya My Little Pony kuda itu, yang kudanya ada banyak bentuknya, mungkin Barbie juga ya. Orang-orang bisa custom karakternya ya, lalu banyak muncul versi-versi barunya. Ya, itu karena dibuka ya, orang-orang boleh cetak sepersetujuan dari yang pemiliknya, contoh si Hasbro tadi. Ya, banyak platform yang bisa mencetakkan tapi tetap bayar royalti ke Hasbro. Itu yang terjadi di revolusi digital contohnya. Nah, sampai situ apakah ada yang ditanyakan? Sampai situ apakah ada yang ditanyakan? Manggil siapa ya anaknya ya? Nih aja. Priyana Adi aja. Halo, Adi. Nah, ada pertanyaan? Oh gitu. Tapi tahu My Little Pony? Sebelum saya ceritain, kamu tahu nggak? Belum? Masa nggak tahu kuda itu? Tahu di mana TV? Oh, di TV lihatnya atau di mana? Nah, itu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kudanya sama apa beda? Beda-beda kudanya ya? Nah, jadi kuda yang tadi, yang beda-beda itu ya, kuda yang beda-beda itu didesain belum tentu oleh yang bikin. Jadi yang pemiliknya namanya si Hasbro. Ya, kuda itu didesain oleh anak-anak penggemar My Little Pony di seluruh dunia. Cuma yang beredar di pasaran yang resmi ya. Yang resmi itu atas persetujuan si Hasbro. Ya, yang mencetak itu bukan Hasbro, yang mencetak itu perusahaan 3D print. Nanti
perusahaan 3D print itu bayar royalti ke Hasbro. Jadi hal itu bisa terjadi karena adanya revolusi digital yang menggunakan printer 3D sebagai alatnya. Ya, itu baru cerita printer 3D, belum cerita RFID, cerita IoT, cerita yang menggunakan emas dan lain sebagainya. Banyak banget nanti jadinya. Nah, gitu kira-kira. Ya, yang kopi resmi. Contoh, Adi gambar kuda, My Little Pony. Terus ngupload ke Hasbro, disetujui, ya, maka kuda itu akan dicetak oleh perusahaan 3D printing. Ya, perusahaan 3D printing dapat profit, dapat cuan, Hasbro dapat cuan juga, kayak gitu. Si Hasbro nggak perlu pusing-pusing desain kuda, yang ngedesain ya penggemarnya, anak-anaknya. Dia cukup filter aja, dia cukup menyaring aja yang mana cocok. Kenapa? Karena dia yang punya kan maksudnya. Dia yang punya aturan kuda itu harus seperti apa. Sama kita ambil contoh yang lebih real ya. Kita ambil contoh yang lebih real. Ya. Ada yang main Dota atau Mobile Legend? Nih, Madi Angga main Mobile Legend, pemain Dota. Nah, di itu, di apa namanya? Di MOBA itu, ya, kan ada skin. Nah, skin itu belum tentu dibuat oleh developer gamenya. Skin itu belum tentu dirancang oleh developer gamenya yang gambar. Ya, skin itu trennya sekarang yang gambar adalah fansnya. Nah, bahkan ada memang secara resmi dibuka kalau mau submit skin itu ke sini gitu. Ya, nanti jika disetujui oleh developernya atau pemilik gamenya atau atasannya, CEO-nya atau apanya, ya, developernya tinggal gambarin aja, ya. Dan kalau laku mereka bagi cuan, gitu. Trennya gitu. Ya, ya. Nah itu dah. Jadi alur-alur bagi cuannya ke situ. Ya, itu contoh yang lebih real. Mirip sih alurnya seperti My Little Pony tadi. Ya, cuma yang lebih 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 di zaman sekarang lebih ada ya skin MOBA itu. Nah, jadi skin MOBA itu dibuka, asetnya dibuka, jadi hero-nya tanpa tanpa skin dibuka. Nanti kalau mau gambar tuh kayak gini gitu ya, bisa submit ke sini. Nanti skin-skin yang disetujui ya, skin-skin yang disetujui akan dikerjakan oleh developernya. Nanti skinnya itu bisa dijual dan mereka bagi-bagi cuan. Apakah fansnya dapat cuan? Nah itu kembali ke aturan masing-masing aja. Kayak gitu kira-kira. Itu pengaruh revolusi digital juga. Jadi developernya nggak perlu pusing mikirin skin kayak gimana. Kasih fansnya mikir. Gimana? Ada yang ditanyakan teman-teman? Ini kok ada yang baru join tapi nggak apa-apa lah. Baru join nih Leonardo. Kalau tidak ada yang ditanyakan seperti biasa boleh dada-dada. Materi hari ini apakah sudah jelas? Bisa dada-dada pakai tombol tangannya itu. Nah itu dada ngasih contoh. Itu artinya dada-dada mau pulang ya. Dada-dada sudah siap pulang itu. Lo ketawa dia. Iya, kalau di kelas lain mungkin itu kalau ada pertanyaan ya. Khusus di kelas saya itu untuk mau pulang. Nah, boleh ya nih dada-dada semua nih. Nah, itu dada-dada. Tadi Adi, nah itu dia. Wah, mantap. Dada-dada beneran. Iya, itu kan kita mau pulang memang. Ya, makanya dada-dada ya. Dada-dada. Ya, pencet terus tuh HP-nya, pencet terus sampai jebol.
Oke ya, kalau tidak ada, saya rasa materinya cukup jelas ya. Jadi terkait tentang revolusi digital, apa itu dan perubahan apa yang terjadi beserta contohnya. Ya, kita ketemu tahun depan, Selasa tahun depan ya, tanggal berapa itu? 28, tanggal 4 ya, tidak libur ya. Liburnya kan tanggal 1, 2. Ya, selamat tahun baru 2022 dari saya karena kita tidak ketemu lagi kan, ketemunya tahun depan. Ya, selamat tahun baru 2022. Semoga yang baik-baik ya, apa yang kalian rencanakan di tahun depan bisa tercapai. Ya, kayak gitu kira-kira. Semoga kampusnya cepat. Ya, semoga kampusnya cepat cepat kuliah offline gitulah ya. Oke. Ya, keinginan semua lah itu ya. Kalau keinginan pribadi kan lain-lain. Keinginan yang sama pasti itu, kuliah offline. Oke ya, terima kasih buat yang sudah hadir. Kita ketemu minggu depan. Selamat sore dan selamat tahun baru. Yuk, mari. Ah, sama Adi kan masih sering ketemu. Nah, itu dah.